ngobrol seputar dengan cari cuan di kuartal 3 2023. Kenapa sih tema ini diangkat? Karena memang seperti yang kita tahu, kira-kira ya udah ada 20-an lebih perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangan. Tapi selain itu, kita nggak akan ngomongin saham juga, tapi kita akan ngomongin instrumen-instrumen yang lainnya, karena kita tahu sekali beberapa hari lalu di rapat FOMC, The Fed itu sempat menaikkan suku bunga kembali 25 basis point, dan juga ternyata GDP Amerika itu tumbuhnya di atas ekspektasi, yaitu 2,6%. Jadi ada perkiraan lagi di next FOMC, The Fed akan menaikkan suku bunga lagi. Dampaknya apa sih? Maka kita akan bahas hari ini. Nah, aku mau ingatkan untuk Sobat Cuan, kalau misalnya Sobat Cuan ada pertanyaan, bisa tulis di kolom question box. Ya, kalau misalnya mau berkomentar, nggak apa-apa di kolom komentar. Tapi kalau tanya-tanya di kolom question box ya. Oh nih, kata Carlos, cuan di Q3 2023 dari saham Pak Happy Hapsoro, dah itu aja katanya. Gimana nggak happy? By the way, aku mau tanya Sobat Cuan, gimana portonya minggu ini? Apakah oke nih di tengah keluarnya laporan kuartal 2 atau semester 1 2022 atau malah boncos? Aku mau update dulu terkait market kita hari ini. Jadi hari ini ditutupnya itu kalau nggak salah minus, bentar, nyalain wifi dulu. Oh, IHSG menguat, tapi menguatnya tipis saja 0,05%. Transaksinya hari ini 9 triliun, udah cukup baik dibanding minggu kemarin ya, pas kita ngomongin ekonomi cycle itu cuma 8 triliunan aja. Nah, kita lihat seminggu terakhir ternyata asing masih melakukan pembelian, tapi pembeliannya tipis aja tuh, di bawah 1 triliun alias 886 miliar aja. Kita lihat di sini emiten-emiten yang seminggu ini dikoleksi oleh asing adalah emiten-emiten ya seperti biasa ya, BBCA, BBRI, Bank Mandiri, dan film serta UNTR. Kalau BBCA ya teman-teman atau Sobat Cuan udah tahu sendiri, kemarin laporan keuangan kuartal 2-nya itu atau semester 2-nya itu masih tumbuhnya itu belasan persen kinerjanya gitu ya. Oke, nah Sobat Cuan nih, pertama-tama aku mau ngomongin data dulu nih. Menurut data dari BKPM ya, jadi realisasi investasi langsung ke Indonesia itu tercatat naik 15%. Ini investasinya tuh investasi langsung ya, ke sektor real ya, bukan ke market saham, menjadi 349 triliun. Sektor yang terkena aliran investasi langsung itu ya, yang konsisten dimasuki oleh dana asing itu salah satunya adalah industri logam dasar industri logam dasar. Ini tuh efek dari hilirisasi ya Sobat Cuan. Jadi ya memang karena keputusan Pak Jokowi mau menerapkan hilirisasi, jadi banyak investor-investor dari luar juga yang akhirnya berinvestasi di Indonesia di sektor realnya. Selain itu juga ada sektor transportasi dan pergudangan di kawasan industri. Ini juga diuntungkan. Kedua industri ini jadi top 5 sektor investasi tertinggi. Ini investasi secara langsung ya. Kenapa ini penting untuk dibahas gitu ya, aliran investasi langsungnya? Karena kita tuh jadi tahu kira-kira nih sektor-sektor mana aja yang berpeluang mencatat pertumbuhan bisnis yang bagus di semester berikutnya, bahkan di tahun depan. Iya dong, kalau misalnya ada aliran yang masuk, aliran modal masuk, berarti kan artinya industri tersebut bisa growth, bisa ekspansi gitu. Oke, nah seperti yang kita tahu ketika The Fed mengumumkan menaikkan suku bunga kembali 25 basis point dan ternyata GDP Amerika di atas ekspektasi, dolar itu kembali menguat dan rupiah ya melemah, tapi sebenarnya sudah beberapa bulan ini di angka 15 ribuan. Kenapa sih Sobat Cuan itu harus memperhatikan kurs dolar rupiah? Karena ini akan mempengaruhi beberapa perusahaan-perusahaan atau juga industri, terutama perusahaan-perusahaan itu yang mereka itu bahan baku produknya itu ekspor dari luar negeri ya, ekspor dari luar negeri. Misalnya itu perusahaan-perusahaan kayak Kalbe Pharma, yang farmasi-farmasi gitu. Biasanya mereka kan jualan produknya pakai rupiah, tapi ekspor bahan bakunya itu pakai dolar. Nah, di sini biasanya nanti akan ada selisih kurs yang akhirnya akan mempengaruhi bottom line dari perusahaan atau kinerja perusahaan. Selain itu adalah yang harus diantisipasi dari pelemahan rupiah atau penguatan dolar adalah perusahaan-perusahaan yang punya hutang dalam bentuk dolar. Hutangnya terutama hutang berbunga ya, misalnya kayak hutang obligasi, terus juga hutang bank, tapi bentuknya dalam US dollar. Kenapa demikian? Ya, angkanya sih akan tetap sama. Misalnya
ngutangnya 1 juta US dollar ya, 1 juta US dollar yang tercatat di laporan keuangannya tetap 1 juta US dollar. Tapi secara kurs, kalau dolarnya makin mahal, maka nominalnya akan makin mahal. Misalnya tahun lalu 1 juta US dollarnya itu dikali 14.000. Tapi yang sekarang karena kursnya misalnya ke 15.000, maka dikali 15.000. Artinya nominalnya akan makin gede gitu kan. Pembayaran bunganya juga akan makin gede. Nah, ini biasanya akan mempengaruhi kinerja atau bottom line dari perusahaan. Bottom line itu laba bersih ya. Jadi setelah perusahaan mendapatkan pendapatan, dikurangin beban pokok penjualan, dikurangin beban operasi, itu biasanya akan dikurangin yang namanya beban keuangan. Nah, kalau bebannya ini adalah hutang-hutang dalam bentuk US dollar, biasanya nanti bottom line-nya itu akan lebih rendah dibanding periode sebelumnya. Contohnya tuh kayak apa sih? Contohnya tuh misalnya kayak ICBP, terus juga kayak GJTL, APLN, itu perusahaan-perusahaan yang punya hutang-hutang dalam bentuk US dollar ya. Misalnya aja nih kayak tahun 2022 ICBP itu sebenarnya kinerjanya sempat tidak bagus karena dua hal. Pertama, kenaikan harga gandum, ya kan? Karena tahun lalu perang itu masih masif, jadi semacam shortage di gandumnya, harga gandum naik tinggi. Jadi itu kenapa gross profit marginnya turun. Udah harga bahan bakunya tinggi, ini kita ngomonginnya 2022 ya. Dolarnya waktu itu naik kan, sempat 15.500. Nah, karena ICBP itu hutangnya dalam bentuk US dollar, maka bunga yang harus dia bayar juga jadinya lebih tinggi. Tapi setelah akhir 2022, ketika harga gandumnya sudah turun dan juga dolarnya juga sudah mulai menurun ya, kita sempat rupiah itu di angka 14 ribuan lagi. Nah, laba bersihnya juga membaik lagi. Nah, kita lihat nih, nanti kalau misalnya di kuartal 3 ternyata dolarnya terus menguat dan rupiahnya terus melemah, nanti biasanya ada gangguan di sisi kurs lagi. Tapi gangguannya untuk ICBP harusnya nggak gitu gede, karena harga gandumnya sudah turun banyak, gitu. Nah, teman-teman, apa sih yang perlu kita perhatiin dari The Fed naikin suku bunga 25 basis point? Yang pasti adalah bunga The Fed saat ini itu udah mirip sama bunga Indonesia. Jadi kalau teman-teman tahu ya, yang namanya setiap negara itu biasanya ada ratingnya, teman-teman. Ratingnya itu adalah, ya teman-teman suka dengar kan, negara maju sama emerging market gitu ya. Biasanya kalau negara maju itu ekonominya itu dianggap lebih sustain, lebih aman, instrumen-instrumen investasinya juga lebih aman dibanding emerging market gitu ya. Tapi nih kalau misalnya zaman dulu, karena negara maju itu dianggap lebih aman, biasanya mereka kasih return investasinya itu lebih rendah. Ya sama aja lah kayak kalau misalnya kita nabung di bank gitu ya. Kalau kita nabung di bank yang gede-gede, katakanlah bank kayak BCA gitu ya, kita naruh di depositonya pasti bunganya kecil gitu ya, paling cuma 2, berapa persen. Tapi kalau kita pilihnya misalnya di bank lain yang tiernya tuh tier 2 atau tier 3 gitu ya, pasti kasih bunganya tuh bisa lebih gede, ada yang bisa kasih 5% lebih gitu ya. Kenapa? Karena titik keamanan atau keamanan dari perbankan itu juga mempengaruhi seberapa besar perbankan ngasih bunga deposito. Nah, ini juga sama kayak negara. Semakin maju sebuah negara, semakin aman sebuah negara, mereka biasanya akan kasih return investasinya itu juga nggak tinggi-tinggi banget gitu. Atau kita ngomonginnya biasanya yang jadi patokan return investasi itu adalah yield obligasi dari pemerintahnya gitu ya. Nah, yield obligasi pemerintah itu ditentukan sama naik turunnya suku bunga, teman-teman. Jadi kalau suku bunga naik, biasanya yieldnya naik, berarti harga obligasi turun. Kalau suku bunganya turun, maka yieldnya akan ikutan turun. Nah, kalau investor asing mau invest di emerging market, mereka akan ngelihat dulu perbedaan dari tingkat suku bunganya atau spreadnya. Kalau misalnya tingkat suku bunganya ditawarkannya sama, ngapain saya harus invest di emerging market yang misalnya secara ekonomi belum sestabil yang negara maju? Pasti kan kayak gitu kan logikanya gitu. Nah, sekarang nih posisinya itu udah sama, negara majunya 5,75%, si BI-nya atau Indonesia juga 5,75%, jadi nggak ada spread. Nah, untuk itu ketika sekarang sama udah nggak ada spread, maka bisa aja terjadi resiko yang namanya capital outflow, teman-teman. Capital outflow adalah ketika ya uang asing itu berpikir kayak, ngapain saya invest di negara kamu kalau misalnya di negara lebih maju bisa ngasih atau
bisa ngasih bunga atau nawarin bunga yang sama kayak negara kamu, kayak gitu ya teman-teman. Nah kenaikan dari suku bunga ini juga kita harus perhatiin teman-teman, karena bisa aja ada resiko capital outflow di tengah jalan. Tapi bisa nggak sih kalau misalnya suku bunganya sama, asingnya nggak kabur ke Olive? Bisa aja. Gimana caranya? Ya balik lagi ke pertumbuhan dari ekonomi negara itu sendiri. Selama Indonesia masih bisa mempertahankan pertumbuhan ekonominya baik, mobilitas kita juga bisa pulihnya, bisa bertahan dengan lama, harusnya asing tetap akan melihat perusahaan kita itu pertumbuhannya baik, dan instrumen-instrumen investasi di negara kita itu bisa menawarkan return yang seksi gitu ya, dibanding negara yang maju seperti itu. Nah kalau udah kayak gini, sekarang itu kan yieldnya obligasi pemerintah Indonesia itu kan 6,2%. Teman-teman harus lihat nih obligasi pemerintah yang di Amerika berapa. Biasanya kalau misalnya yieldnya mirip-mirip, itu investor-investor besar akan lebih cenderung, kita ngomonginnya tuh besar yang kayak fund gitu-gitu ya, pilih yang lebih aman ya, misalnya di US gitu. Tapi kalau misalnya di US-nya juga yieldnya udah nggak gitu menarik, bisa aja yang di dalam negerinya lebih menarik. Nah, kalau sekarang nih pasti bakalan ada gejolak di yield obligasi pemerintah Indonesia karena the Fed naikkan suku bunga gitu ya, tapi BI-nya masih tahan suku bunga. Tapi apakah gejolak ini adalah sebuah kesempatan untuk kita masuk atau membeli atau berinvestasi di obligasi pemerintah? Menurutku iya ya, menurutku iya teman-teman. Disclaimer on, menurutku loh ya, nanti teman-teman bisa analisa lagi. Menurutku iya. Kenapa? Kalau ada gejolak, kita tahu nantinya tetap kan arahnya Bank Indonesia dan juga The Fed itu nurunin suku bunga. Nah kalau kita tahu mereka akan nurunin suku bunga, artinya ketika sekarang yieldnya masih tinggi, yaitu adalah kesempatan untuk kita beli, karena proyeksinya yield obligasi pemerintah Indonesia sendiri sampai akhir tahun itu di 5,8%. Ingat, harga obligasi dan yield obligasi itu bergeraknya terbalik. Jadi kalau yieldnya turun di akhir tahun, harga obligasi naik. So kalau kalian investasinya FR ya, misalnya obligasi pemerintah FR tuh yang bisa ditransaksiin, dijual beliin, kamu masih bisa mendapatkan potensi capital gain gitu ya, apabila nanti akhir tahun ternyata beneran nih yield harganya turun. Karena kalau yield harganya turun berarti harga dari obligasinya itu akan naik gitu ya. Oke lanjut, sekarang kita ngomongin saham. Gimana nih di kuartal 3 ini gitu ya. Kalau kita lihat IHSG-nya itu nggak kemana-mana sebenarnya, sideways aja. Tapi saham-saham second liner-nya atau value stock-nya tuh justru naik berkali-kali lipat. Bahkan ada yang udah multi-bagger dari awal tahun ya, terutama di sektor-sektor multi-finance, otomotif gitu ya. Nah kita lihat masih oke nggak sih untuk masuk, atau misalnya ada sektor lain nggak sih yang masih seksi untuk kita investasi di kuartal 3 ini. Oke, nah balik lagi, kenapa IHSG tuh nggak kemana-mana, padahal banyak saham-saham second liner yang multi-bagger gitu ya, tapi kok IHSG-nya nggak all time high? Jawabannya ya namanya juga IHSG. IHSG itu indeks saham gabungan ya teman-teman, dimana perhitungannya itu ada bobot di dalamnya. Bobotnya itu dihitung dari market cap dan juga free float setiap perusahaan. Pergerakannya itu umumnya mengikuti pergerakan saham-saham yang menyumbang bobot besar gitu ya. Menyumbang bobot besar tuh seperti apa? BBCA, BBRI, ya top 10 lah, top 10 market cap, emiten dengan market cap terbesar di Indonesia. Teman-teman bisa googling aja, kira-kira 10 emiten dengan market cap terbesar di Indonesia, itulah yang menyumbang pergerakan IHSG terbesar. Mungkin ada yang nanya lagi gini, Kak, tapi kan BRI, BCA belakangan ini naik terus gitu ya, tapi kok IHSG-nya nggak kemana-mana? Ya karena di dalam top 10 itu ada Gotoh, ada Telkom yang harganya nggak kemana-mana, malah turun gitu. Jadi ibaratnya Big Bang-nya udah naik, tapi dibikin berat sama saham-saham kayak Gotoh, kayak Buka, itu kan juga bobotnya gede-gede kan, kayak Telkom gitu, yang justru harga sahamnya nggak kemana-mana, bahkan cenderung turun ya. Jadi IHSG-nya juga nggak kemana-mana gitu. Nah, pesan dari aku adalah kalian jangan fokus sama IHSG-nya, karena kalian itu bukan investasi di IHSG, tapi kalian itu investasinya di saham perusahaan. So kalian harus fokusnya adalah ke bisnis setiap emiten gitu ya. Jadi jangan fokus IHSG-nya sekarang lagi sideways, IHSG-nya belum all time high, IHSG-nya nggak kemana-mana. Fokus sama emitennya. Kalau kalian fokusnya ke IHSG, nanti kalian malah
cenderung takut untuk investasi, padahal banyak saham-saham yang growth-nya lagi bagus, yang naiknya udah kenceng gitu ya, jadinya kalian ketinggalan gitu ya. Saham di market itu banyak, ada hampir 800, kalian bisa nemuin saham-saham yang wonderful. Saham wonderful itu nggak cuma ada di saham blue chips, teman-teman. Oke? Nah, sekarang kita lanjut. Kira-kira kuartal 3 ini sektor apa yang tetap kita perhatiin? Ya balik lagi, kalau Sobat Cuan nonton live Instagram Cuap-Cuan minggu kemarin ya. Jadi minggu kemarin itu kita sempat membahas ekonomi cycle, dan kita udah tahu persis ekonomi cycle-nya kita tuh ada di mana gitu kan. Sebentar, aku kemarin ekonomi cycle, siklus ekonomi, teman-teman ada yang masih ingat nggak? Kemarin udah tahu kan kita di mana? Kita itu sekarang ada di full recovery gitu ya, ekonomi cycle ya, di mana harga-harga semakin tinggi, inflasi meningkat, terus juga GDP-nya bertumbuh, tapi belum bertumbuh lebih tinggi lagi, daya beli masih ada. Nah, sektor-sektor yang harus diperhatiin di ekonomi cycle full recovery ini adalah sektor-sektor seperti pertama consumer good ya, consumer good-nya juga, tapi lihat-lihat ya. Jadi kalian jangan hanya lihat sektornya, tapi lihat juga emiten per emitennya. Karena ada loh perusahaan consumer good yang sekarang kita ekonominya lagi bagus, mobilitasnya kembali normal, tapi perusahaannya aja nggak bertumbuh, malah volume penjualannya tuh turun. Contohnya kayak Unilever. Ya kalau perusahaannya yang kayak gini, ngapain kita beli walaupun dia ada di industri consumer good? Bener nggak? Bayangin aja, perusahaan consumer good yang lain bisa bertumbuh belasan persen kinerjanya, yang ini nggak bertumbuh. Ya ngapain kita pilih perusahaan yang kayak gini gitu ya. Jadi walaupun kita tahu di full recovery ini consumer good bagus, tetap harus lihat lagi apakah perusahaan bertumbuh dan apakah sekarang valuasinya sudah cukup mahal atau tidak. Valuasi mahal atau tidak, teman-teman bisa bandingin sama rata-rata industrinya. Paling gampang itu pakai PER sama PBV. Aku sering banget pakai PER sama PBV, dan maksudnya cuan-cuan aja gitu ya. Jadi nggak usah mikirin analisa yang pusing-pusing, kalian tinggal bandingin. Sekarang itu sesama industrinya udah mahal atau belum gitu ya. Oke, dan usahain untuk teman-teman yang pemula cari yang bagi dividen. Kenapa? Kalau yang bagi dividen itu, kalau misalnya harga sahamnya sekarang belum naik atau lagi koreksi, paling tidak kalian ada uang tunggu dari dividen perusahaan. Yang kedua, sektor yang sangat menarik di ekonomi cycle full recovery ini, karena kuartal 3 kita pasti masih di ekonomi cycle full recovery, retailing. Ya MAPI, MAPA, ESES gitu ya. Balik lagi era, lihat lagi apakah perusahaannya itu bertumbuh atau tidak. Selanjutnya ada otomotif. Otomotif itu nggak hanya cuma tentang si jualan mobilnya aja, kayak misalnya MPMX atau ASI, tapi juga sektor pendukungnya. Misalnya itu seperti yang supply kabel, yang supply spare part gitu ya, kayak auto, DRMA, SMSM. Kita waktu itu udah pernah bahas ya SM di cuap-cuan gitu ya. Terus juga DRMA kita sudah pernah bahas. Nah, selain itu adalah karena kita mobilitasnya sudah kembali normal, maka sektor apa yang perlu kita perhatiin? Transportation, teman-teman. Ya, transportation kayak kita juga udah lama banget membahas terkait Bluebird gitu ya. Terus juga multifinance. Multifinance itu adalah industri yang mendukung industri otomotif. Nah, Sobat Cuan nih, kalau Sobat Cuan suka baca laporan keuangan, Sobat Cuan coba deh cek laporan keuangan perbankan ya, yang kuartal 2 sekarang ini atau semester 2. Terus cek pertumbuhan kredit mereka. Aku udah cek yang punya BCA ya. Pertumbuhan kredit dari BCA itu terbesarnya adalah pertumbuhan kredit consumer, teman-teman. Kredit consumer tuh kayak kredit rumah, kredit vehicle tuh kendaraan bermotor ya, dan lain-lain. Pertumbuhan tertingginya itu ada di kredit consumer, terutama di vehicle atau KKB, kredit kendaraan bermotor. Artinya apa? Sekarang itu permintaan terhadap otomotif itu sangat meningkat. Buktinya pertumbuhan kreditnya lebih tinggi dibanding kredit-kredit lainnya. Nah, ini tuh bisa jadi leading indikator untuk sektor si otomotif itu sendiri. Aku tahu pasti teman-teman banyak yang tanya gini, tapi Kak, harga sahamnya udah naik banyak banget loh. Yang kayak DRMA udah naiknya dari harga 500 sekarang udah 1000 berapa tuh? 1400. Yang kayak auto juga udah beggar. Kira-kira masih oke nggak untuk masuk? Balik lagi, lihat valuasinya. Selama pernya misalnya masih di bawah 10, terus juga pertumbuhan revenue itu pendapatan ya, bertumbuhnya itu belasan bahkan puluhan persen,
terus juga PBV-nya belum terlalu tinggi ya, kalau bisa ya jangan lebih dari PBV 3. Dividend yield-nya masih tinggi, karena dividend yield itu juga menentukan loh, bisa jadi salah satu faktor penentu apakah perusahaan itu sudah mahal atau murah gitu ya. Selama dia ngasih dividen yield-nya itu di atas bunga deposito, apalagi return obligasi atau kupon obligasi, itu tandanya masih cukup oke. Nah, nanti kalau aku ngomong gini, pasti kalian akan ngomong, Kak, kalau kayak gitu kenapa nggak pilih saham batu bara aja, kan dividennya gede. Balik lagi, siklus ekonomi. Masalahnya untuk batu bara, siklus ekonominya tuh udah lewat. Dia itu adalah industri yang didukung ketika siklus ekonominya itu adalah early recover. Kita itu udah nggak di siklus ekonomi itu. Sekarang kita di full recover. Oke. Jadi kalau misalnya nanti harga acuan batubaranya tambah turun, kalian belum tentu merasakan dividen yield yang sebesar itu lagi kalau misalnya kalian belinya di harga yang terlalu tinggi. Oke? Nah, balik lagi ke sektor multifinance tadi, ketika kredit untuk KKB ya namanya kredit KKB, berarti kan mereka ambilnya dari multifinance kan. Pinjaman multifinance itu yang kayak apa sih, Kak? Yang kayak DMF, WOMF, itu multifinance semua gitu ya. Nah, kalau harga udah ketinggian tapi valuasinya masih murah, gimana, Kak, cara nentuin harga masuknya? Bisa pakai technical analysis, kalian cari support terdekatnya. Jadi aku juga nggak saranin walaupun valuasinya masih murah, kalian beli di harga berapapun. Misalnya dia lagi naik gitu ya 8% sehari, kalian kejar gitu ya 8%, nggak gitu. Tapi beli ketika dia lagi koreksi. Koreksinya kalau misalnya lagi uptrend, itu koreksinya memang nggak akan dalam-dalam gitu ya, kecuali dia tiba-tiba berubah tren baru koreksinya dalam gitu. Kalau perusahaan lagi uptrend, koreksinya itu biasanya memang nggak gede-gede. Nah, kalian bisa tentuin di mana titik supportnya. Cara nentuin titik support gimana, Kak? Bisa kalian pakai cara manual alias kalian tarik sendiri ya, tentuin di mana supportnya. Yang kedua, bisa pakai moving average. Biasanya mungkin tips dari aku adalah gini. Moving average itu biasanya kalau yang aku pakai moving average eksponensial 20 dan juga 50. Jadi misalnya kalau harga sahamnya koreksinya turun ke moving average eksponensial 20, maka aku beli. Tapi belinya itu bertahap, teman-teman. Jadi jangan langsung semuanya gitu ya. Nanti kalau misalnya dia turun lagi mendekati moving average 50, baru aku tambah barang. Kayak gitu caranya ya. Terus yang ketiga, bisa juga pakai Fibonacci. Cuma kalau Fibonacci ini kan lebih expert ya, teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang nggak ngerti apa itu Fibonacci gitu kan. Kalau kalian ngerti, tentuin supportnya bisa pakai Fibonacci. Kalau nggak ngerti, ya kalian cukup pakai moving average tadi aja sudah sangat oke kok menurutku. Gitu ya. Oke. Nah, di sini teman-teman aku mau tunjukin sekali tadi, bukan hanya multifinance, tapi karena mobilitas kita udah kembali normal, jangan lupa juga perhatiin industri rekreasi. Sebenarnya Cuap-Cuan udah pernah bahas ya di beberapa bulan lalu industri yang potensial ketika waktu itu Pak Jokowi ngumumin PPKM udah selesai. Kita itu langsung bahas di Instagramnya Cuap-Cuan untuk pantau industri perhotelan, rekreasi, dan kita waktu itu juga udah sempat menyebut PJAA. PJAA itu Jaya Ancol ya, impian Jaya Ancol, karena kalau Sobat Cuan lihat laporan keuangannya di sini, dia udah ngeluarin kuartal 2-nya, pertumbuhannya cukup bagus gitu ya. Sorry, aku hitung dulu. Pertumbuhannya untuk revenue itu sekitar 40%, teman-teman. PJA itu pertumbuhan revenue-nya 40%. Ya, Ancol ya kan, pantai. Dan tadi aku udah cek, ternyata pendapatan terbesarnya dia itu datangnya adalah dari rekreasi, udah pasti ya, wahana wisata yang kayak Dufan, kolam renang, dan lain-lain. Dan juga pertumbuhan di pintu gerbangnya itu juga cukup eksponensial. Tapi kalau dari sisi hotelnya sebenarnya juga ada pertumbuhan, kalau dari restoran tuh nggak ada. Nah, yang menariknya penyewaan kios. Kalau teman-teman tahu, di Ancol itu kan suka banyak kayak kios-kios kecil gitu kan yang disewain. Itu juga penyewanya sekarang bertumbuh loh, teman-teman, pendapatannya. Berarti kan makin banyak bisnis usaha orang-orang yang punya bisnis misalnya makanan atau jualan souvenir yang berani balik jualan secara offline lagi gitu. Itu juga menjadi katalis positif. Nah, untuk PJAA sendiri, teman-teman, bentar. Kita lihat di sini.
menurutku masih cukup under value. PBV-nya baru 0,8 kali, PER-nya juga masih 6 kali gitu ya. Return on equity-nya juga tinggi banget, 13% teman-teman, karena memang gross profit margin-nya itu tebal banget, 53%. Nah, selain itu PJAA juga memang sempat berhenti bagi dividen di tahun 2020 dan 2021, tapi udah kembali membagikan dividen lagi di tahun kemarin. Dividen yield-nya itu bisa sekitar 3%-an, menurutku cukup bagus, masih setara dengan deposito. Mungkin secara teknikal udah selesai ya? Oke. Mungkin secara teknikal aku akan lihat PJAA, cuma Sobat Cuan perhatiin ya, PJAA itu emitennya nggak liquid, jadi bid and offer-nya itu kadang-kadang dia lompat-lompat. Jadi kalau emiten kayak gini biasanya aku prefer kayak masuk cicil. Nah, kalau PJAA hari ini harganya sebenarnya ada di moving average 20, itu ada di area support, tapi menurutku berpotensi bisa turun lagi sampai ke area 820-an. Jadi kalau Sobat Cuan misalnya mau cicil beli PJAA, disclaimer on, habis ini harus analisa secara lanjutan, itu bisa di area 800 sampai 820-an. Gitu Sobat Cuan. Agi dibahas ya, Olive. Aduh, ini gak cukup waktunya. Gimana kalau Agi nanti aku bahas di segmen 1 menit. Nah, Sobat Cuan, di segmen 1 menitnya cuap-cuan di Instagram itu biasanya kita akan bahas emiten-emiten hanya dengan 1 menit aja. Kayak tadi tuh ada yang komen, Olive, Excel-nya udah naik tuh dari 1.800 ke 2.200. Iya, karena tanggal 18 Juli kemarin kita sempat bahas Excel di 1 menit reels kita. Nanti kalian harus nantiin 1 menit lainnya. Kalian juga bisa request sebenarnya, misalnya Kak bahasin dong emiten ini di segmen 1 menit, nanti kita akan bahasin. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Arsgood. Kak, untuk lihat laporan keuangan perusahaan biasanya bisa lihat di mana ya? Laporan keuangan bisa lihat di idx.co.id. Terus juga kalau nggak di websitenya perusahaan. Nah, sebenarnya keunggulan lihat dari di website perusahaan itu kalau ada perusahaan-perusahaan yang bikinin laporan presentation. Biasanya laporan presentation itu lebih bagus atau lebih enak dibaca dibanding laporan keuangan, apalagi untuk kalian-kalian yang masih pemula gitu. Pokoknya carinya 2 aja. Biasanya kalau aku bukan cari 2 sih, aku carinya 3: keterbukaan informasi, laporan presentation, dan juga laporan keuangan gitu. Terus sering-sering baca aja. Nah, Sobat Cuan, kita tuh sebenarnya ada grup juga loh. CNBC Indonesia sekarang udah bikin grup Telegram, jadi kalian bisa join. Itu adalah komunitas untuk kalian belajar terkait investasi. Jadi macam-macam di dalam dibahas, ada sub-sub grupnya gitu, ada yang obligasi, ada yang reksadana, ada yang saham. Jadi kalian bisa join sesuai dengan apa yang pengen kalian pelajarin. Apakah kalian pengen belajar saham, apakah kalian pengen belajar reksadana, obligasi, dan lain-lain gitu. Oke, kapan Ci 1 menit tayang? Tapi sebenarnya 1 menit itu selalu tayang setiap hari Selasa. Di postnya tuh setiap hari Selasa dalam bentuk format. Jadi itu cuma 1 menit aja kalian nonton itu gitu. Biasanya bahasnya emiten. Tapi kalau misalnya kalian ada request, kita bisa bikinin seminggu 2 kali gitu. Jadi Sobat Cuan, kasih kita insight, masukan gitu ya, kira-kira perlu bahas apa. Nanti kita akan bahasin versinya cuan, siapa tahu bisa jadi tambahan insight atau analisa untuk Sobat Cuan sebelum berinvestasi gitu. Oke Sobat Cuan,